Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi yashkuruh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa masih melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami hormati Bapak Ketua DKM Pak Haji Unang beserta pengurus dan jajaran. Yang kedua ada orang tua kami Buya Anas, sudah lama tidak berjumpa ya Buya. Pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang tentu materi-materi ini pernah disampaikan oleh khatib atau juga mungkin asatil ya, di majlis yang sama, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan memiliki dua misi yang mulia atau dua tugas yang betul-betul tugas tersebut melekat kepada seorang manusia itu sendiri. Surat atau dan ayat ini sering kita dengar di ceramah-ceramah atau ta'lim-ta'lim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas atau misi yang pertama yang kemudian Allah menciptakan hambanya, tujuannya adalah untuk menjadi hamba itu sendiri atau abid dalam hal ini. Fa'ilnya abid. Orang yang berhamba, orang yang beribadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah dalam bentuk mahdhah maupun ghairu mahdhah. Perihal ibadah ini sering dihubungkan dengan antara hubungan Allah dengan hambanya ataupun hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu misi yang pertama atau tugas yang pertama. Yang kedua, tugas kedua manusia itu diciptakan adalah
sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah, ya kalau ditarik ini merupakan ayat komunikasi gitu. Antara Allah dengan malaikatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Misi yang kedua, Allah menjadikan kita dengan kalimat ja'ilun, menjadikan kita untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah ini kalau kita tarik akar katanya ke dalam bahasa Arab yaitu khalfun, belakang atau orang yang belakangi. Maka ketika kita merujuk pada kalimat bahasa Arab khalfun itu adalah belakang, maka khalifah adalah orang yang membelakangi. Artinya di belakang seorang pemimpin itu banyak umat atau banyak rakyat kira-kira gitu. Atau dalam konteks keluarga, seorang suami menjadi kepala keluarga bagi anggota keluarganya. Makna yang lain dari khalifah ini lebih menunjukkan kepada hubungan manusia dengan manusia, yaitu interaksi sosial atau yang sering kita sebut amalah. Artinya ibadah dan khalifah ini keduanya melekat pada diri seorang muslim. Dan tentu kedua-duanya harus didasari dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam perkara ibadah, dalam perkara kita menjadi khalifah atau pemimpin, atau juga mungkin bisa dimaknai sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, seorang guru di sebuah sekolahan misalnya, dalam konteks khalifah tadi, maka asas ketakwaan betul-betul harus dibangun oleh kita sendiri. Takwa yang kita maknai ya, seseorang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ayat yang tadi dikutip oleh saya itu bagian lain yang berkaitan dengan ciri-ciri atau indikator bagaimana kemudian seorang muslim mencapai derajat muttaqin di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena seolah-olah saya namanya Zainal Muttaqin, tidak gitu. Temanya ini gitu. Karena muttaqin itu milik semuanya, bukan milik saya. Indikator-indikator yang menunjukkan ketakwaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi ya, itu termaktub ya, di dalam surah Ali Imran ayat 15 sampai dengan 17. Banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan indikasi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mata Allah hanya orang yang bertakwa yang paling mulia. Bisa saja mungkin kalau kalimatnya bukan pada persoalan inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Musa kalau diukur dari kekuasaannya mungkin bisa jadi pribadi yang dimuliakan. Atau Haman dengan pintarannya bisa jadi memang menjadi orang terhormat pada saat itu. Atau juga kemudian Qarun ya, dengan harta yang banyaknya gitu, bisa jadi menjadi tolak ukur kemuliaan dengan hartanya. Tapi Allah tidak melihat semua itu. Yang dilihat adalah ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kembali kepada ayat yang tadi dibaca bahwa Allah menjanjikan pada hamba-hambanya mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Qul a'unabbi'ukum, kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah ya, akan aku berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka akan diberikan ganjaran ya, atau surga
atas dasar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya terdapat sungai yang mengalir gitu ya. Bukan sungai yang di perbatasan Pengasinan ya, sama Sepanjang Jaya itu. Terus juga disediakan juga istri-istri yang suci atau perempuan-perempuan suci. Ini memang gambaran surga gitu. Lalu apa yang kemudian kiranya seseorang itu mendapatkan balasan-balasan yang tadi digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 15. Masih di surat Ali Imran misalnya ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Indikasinya apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadzimina al ghaidz wal 'afina 'anil nas. Indikasi di surat yang sama di ayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini indikasi yang pertama. Kalau di surat Al-Baqarah ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surat Ali Imran itu salah satu dan sebagian juga gitu. Tapi harus digarisbawahi juga ketika kita berinfak, siapa yang harus didahulukan? Wa atizal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil dan seterusnya. Jadi dahulukan dulu orang-orang yang terdekat, minimal yang satu nasab gitu. Jikalau memang ternyata kakak kita tidak beruntung seperti kita, ya kita bantu. Paman, uwa dan lain sebagainya. Baru tetangga-tetangga kita ya, di sekitar Masjid Al-Muhajirin. Dan ini rutin dilakukan oleh DKM ya, memberikan sembako ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk membahagiakan sesama saudara-saudara kita. Wal yatama dan anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim juga tetap yang harus dilihat adalah yang terdekat. Menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu di surat Ali Imran yang kalau tidak salah 130-an ya. Saya lupa ayatnya. Wal kadziminal ghaidz ya. Orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memberikan saudaranya yang lain. Dan semua itu kita lakukan dan real pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kita berlatih, kita coba berusaha untuk mengumpulkan bekal yang luar biasa, bekal yang banyak untuk kita bawa nanti ke alam akhirat. Untuk kita bawa nanti ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tazawwada yatazawwadu, dari kata zada yazidu, bertambah gitu. Wazannya fa'ala yufa'ilu gitu. Artinya ayo perbanyak bekal takwa itu gitu. Ya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi terhadap ayat ini bahwa Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Siapa saja mereka? Kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ini dalam satu ayat khusus disebutkan bahwa indikasi orang mencapai derajat muttaqin adalah mereka yang selalu bermohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang harinya. Di setiap salatnya ketika sudah melaksanakan salat, di sepertiga malamnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus dibayang-bayangi oleh dosa yang mungkin dirasa diperbuat oleh orang muslim itu sendiri. Kebetulan ini bulan ampunan. Ampun, istri saya belum beli baju lebaran. Nggak, itu guyon aja. Kita manfaatkan. Memang barometernya itu tolak ukur ada semuanya di bulan suci Ramadan. Gitu. Permohonan ampun kita sering kita ungkapkan dalam ungkapan doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus dibaca. Belum lagi istighfar selepas sholat. Belum lagi ketika zikir pagi dan zikir petang. Ini luar biasa. Nah, ini salah satu ya, Allah memberikan tanda ya, agar kita berupaya untuk mencapai derajat muttaqin yang pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kesabaran seorang hamba dalam ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu indikasi ketakwaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kemudian dihadapkan oleh Allah dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan serta godaan yang kemudian membuat seorang muslim tersebut sabar atas ujian-ujian tersebut, maka Allah janjikan surga bagi mereka orang-orang yang bersabar. Sabar ketika melaksanakan ibadah, sabar ketika menjadi pejabat misalnya, sabar ketika menjadi guru, dalam aktivitas apapun. Karena kalau kita lihat dari ayat ini, kenapa kok as-sabirin ini diletakkan di awal kalimat gitu? Karena untuk menjadi orang yang sabar ini ujiannya sangat berat. Gitu. Sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Ujian ini tidak juga kemudian hanya dimaknai terhadap sebuah musibah saja. Bisa jadi ujian juga dimaknai terhadap apa yang kemudian kita dapat dari Allah, atau yang melekat dalam punggung kita dalam bentuk jabatan misalnya. Maka kesabaran menjadi kunci bagaimana kita melewati ujian dari fase ke fase. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fadkhuluha khalidin. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian. Fadkhuluha khalid, maka masuklah surga dan kekal abadi di dalamnya. Indikasi berikutnya yaitu as-sadiqin was-sadiqin, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya, di media massa misalnya, di televisi ya, banyak praktik-praktik ya, oleh mereka-mereka yang boleh jadi ya, lihat secara kasat mata ya tidak jujur gitu dalam melakukan kewenangannya, dalam melaksanakan jabatannya gitu. Bisa jadi karena apa yang diungkapkan mungkin tidak sesuai dengan realitanya atau faktanya gitu. Janji-janji palsu gitu. Sehingga jauh dari asas kebenaran dan kejujuran. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk berintegritas, jujur, benar dalam melaksanakan apapun aktivitas-aktivitas yang tentu memberikan maslahat kepada orang banyak. Kejujuran itu menjadi modal penting ya,
bagi seorang muslim itu sendiri. Yang berikutnya wal qanitin, orang-orang yang taat gitu. Qanata yaqanitu ya. Qanitin ini maknanya memang tidak jauh berbeda dengan ta'ah gitu. Tapi qanitin itu lebih spesifik mendekati perihal yang berkaitan dengan hal-hal ubudiyah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah. Gitu. Sama dengan ta'ah, sama-sama taat. Tapi qanitin ini ya lebih spesifiknya lebih relate atau berhubungan keterkaitan dengan ibadah seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seringkali kita diuji gitu ya. Ketika kita secara ifrad atau munfarid dengan beribadah ketika berjamaah. Kalau ketika berjamaah mungkin bisa jadi kita terlihat khusyuk. Gitu. Terlihat ya, baik di mata muslim yang lain atau saudara kita yang lain. Tapi ketika kita sendiri bisa jadi sholat kita ya, durasinya lebih cepat gitu. Satset gitu ya. Kayak yang kemarin-kemarin itu satset gitu. Ya, bisa jadi. Padahal ketika kita qanit atau taat kepada Allah ya, terus kemudian kita berpegang pada konsep ihsan misalnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah ya. Kamu menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, sekalipun kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kadang-kadang kalau kita lagi sendiri, qanit kita ini hilang gitu. Bukan berkurang lagi, hilang. Satset tadi. Salat asar 4 rakaat karena sendiri, kita ya kok cepet amat apal katanya 4 rakaat. Hafal gitu. Nah ini kadang-kadang kita lupa diri. Maka dalam kondisi sendiri, dalam kondisi berjamaah, maka qanitin ya, menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ketaatan kita baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan berjamaah, kita tunjukkan, kita hadirkan niat yang tulus, niat yang ikhlas gitu. Dan betul-betul ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ya, indikasi di dalam surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu memohon ampun ya, kepada Allah ya, dikala atau di waktu sahur, di sepertiga malam gitu. Ada yang sahur jam 2 ada sih, mungkin kebangun lapar gitu. Tapi umumnya sahur itu ya jam 3 gitu ya. Nah pada saat-saat waktu tersebut kemudian salah satu di antara kita atau kita semua terbangun ya, amalan paling sedikit saja itu ketika bangun istighfar gitu. Dan itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya ya, luar biasa pahalanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbangun ya bukan karena ada HP yang berdering ya, alarm gitu, tapi langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sebelum kita melaksanakan qiyamul lail, setidaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah sepertiga malam yang lain. Bangun malam ya, terus kemudian kita juga tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran, melihat ayat per ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dekat, menjadi nasihat untuk kita. Salat ya, qiyamul lail gitu. Terus kita lalu kita kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungi apa yang kita lakukan selama
kurun waktu 24 jam. Waktu sebelumnya dan yang akan datang. Ini penting kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, indikasi-indikasi tadi ya, setidaknya bisa memicu kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan ketika kita betul-betul diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang abid, menjadi seorang hamba, menjadi seorang khalifah, gitu ya. Karena ketika kita hadirkan niat dalam hati untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, janji Allah dalam bentuk surganya akan didapat oleh kita semua. Jadi ada guyonan, Pak. Kalau udah takwa katanya gini, kan pahalanya surga. Terus kalau orang ngerokok gimana? Ya boleh nanti di surga ngerokok katanya. Cuman nggak ada korek gitu ya. Koreknya adanya di neraka katanya. Itu guyon saja. Yang bisa disampaikan banyak pokoknya ya ayat-ayat yang mendakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bulan suci Ramadan giat dalam ibadah, tapi jangan lupa jadikan Ramadan ini menjadi tarbiyah dan tidak terputus. Kalau kita sudah istiqomah, insyaallah ya, pahalanya surga juga. Ya, mungkin yang bisa dan kita dengan puasa ini tentu bahwa kenik saat gitu ya. Puasa yang jam ya kurang lebih gitu ya. Ketika kita waktunya iftar, jadi cuma sesaat ternyata. Wulu itu ekstrim namanya. Baik saya pribadi dan umumnya untuk jamaah, ini merupakan nasihat untuk kita semua. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kekhilafan dalam penyampaian, wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.